Kelas 11 IPA SMA Metode 5 Medan. Hari ini kita belajar persamaan suku banyak, persamaan polinomial. Nah, bentuk umum persamaan suku banyak adalah AN X pangkat N tambah AN kurang 1X pangkat N kurang 1 tambah titik-titik tambah A1X tambah A0 sama dengan 0. Paling sederhana yang pernah kamu pelajari persamaan suku banyak adalah persamaan kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau kamu nanti ada ketemu persoalan persamaan suku banyak seperti ini, itu sebenarnya seperti lanjutan dari teorema faktor. Seandainya ini merupakan fungsi suku banyak, yaitu Px sama dengan 0, di situ kita sedang mencari harga X atau nilai X yang menghasilkan persamaan ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kamu harus pahami bahwa nilai-nilai X yang memenuhi kepada persamaan suku banyak ini digunakan istilah akar-akar penyelesaian. Itu yang kamu dapat waktu belajar persamaan kuadrat. Sekali lagi, nilai-nilai X yang memenuhi kepada persamaan suku banyak ini disebut dengan akar-akar penyelesaian. Nah, jika Px suku banyak, ini sebuah suku banyak, maka X kurang H adalah faktor dari Px jika H merupakan akar persamaan suku banyak ini. Nah, supaya nanti makin paham kalimat ini, nanti kita akan banyak membahas soal. Nah, kalau kamu ketemu persamaan suku banyak berpangkat 2, barangkali kamu sudah mahir. Kamu bisa mencari akar-akar penyelesaiannya dengan 3 cara. Boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna, rumus ABC, atau memfaktorkan. Itu yang kamu pelajari waktu kelas 9 dan kelas 10. Nah, tetapi kalau misalnya persamaan suku banyak ini berderajat 4 atau berderajat 5, tentu kamu akan kesulitan untuk mencarinya dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Lagian melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC ya memang diperuntukkan untuk persamaan kuadrat. Nah, karena itu teknik yang digunakan adalah kita cari faktor-faktor dari A0 ini yang tidak mengandung variabel atau X pangkat 0. Cari faktor bulatnya, faktor yang bulat ya. Kemudian cari faktor bulat AN. Yang ini boleh kamu ambil yang positif saja, faktor bulat positif tidak apa-apa. Tetapi yang ini faktor bulat positif dan negatifnya. Ya. Jadi faktornya ini ambil yang positif saja boleh, dua-duanya pun boleh sebenarnya, positif dan negatif, asal yang di sini nanti kamu ambil positif dan negatif. Kalau kamu ambil di sini hanya positif saja. Makanya di sini sempat saya tulis tadi harusnya di sini kata positif. Nah, tentukan akar-akar yang mungkin dari persamaan suku banyak. Jadi yang mungkin adalah cari faktor bulatnya ini. Cari faktor bulatnya ini, kemudian bagi faktor-faktor bulat ini dengan faktor-faktor bulat ini. Hasil faktor bulat ini dibagi faktor bulat ini kita misalkan P per Q. Nah, di mana P adalah faktor bulat dari A0. Jadi dari A0 sebut boleh kata positif aja ya. Boleh sih tidak ya. Dan Q adalah faktor dari AN. Dari akar-akar yang diperoleh pada langkah pertama ini kita uji ke persamaan suku banyak. Mana yang memenuhi, arti memenuhi di situ, yang menghasilkan sama dengan 0, itulah akar-akar penyelesaiannya. Sudah? Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya mau ngulang dulu teorema akar-akar Vieta yang kamu kenal di SMP. Nah, hal sederhana yang kamu peroleh di SMP adalah ini persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya ini kan ada 2, X1 dan X2. Nah,
Tanpa mencari X1 berapa dan X2 berapa, kamu paham hari itu bahwa X1 tambah X2, jumlahkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah min koefisien XB per A. Dan X1 kali X2 adalah C per A. Masih ingat ini ya? Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan persamaan suku banyak. Kalau persamaan suku banyaknya berpangkat 3, AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Ini adalah persamaan suku banyak berpangkat 3 atau berordo 3. Nah, jadi ini persamaan suku banyak berordo 2. Nah, kemudian akar-akarnya ini kan nanti ada 3, X1, X2, dan X3. Ya. Nah, X1 tambah X2 tambah X3, kalau kita jumlahkan akar-akar ini, rumusnya ikuti aja pola ini. Tetap min B per A, tapi tentunya B di sini adalah koefisien X berpangkat 2. Kalau di sini kan koefisien X berpangkat 1, ya. Nah, kemudian ini kan satu-satu akar. Kita jumlahkan akar pertama tambah akar kedua tambah akar ketiga. Nah, kemudian kalau kita kombinasikan X1 kali X2, sepasang-sepasang kita ambil, tambah X1, ini X3 ini ya, X1 kali X3, tambah X2 kali X3, itu hasilnya adalah C per A. Perhatikan tandanya berubah dari minus kemudian positif. Nah, kemudian kita ambil yang bertiga, kalau dikalikan, ini kan berdua dikalikan, kemudian operasi jumlah, X1 kali X2 kali X3 adalah kemudian minus positif minus D per A. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya berpangkat 4 persamaan suku banyaknya, AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E sama dengan 0. Maka yang pertama, kamu harus ketahui bahwa ada 4 buah akar-akarnya ini. Tetapi bicara akar-akar di sini tidak mesti akar real ya. Tidak mesti akar real ya. Oke. Tapi kalau di sini kan tadi ada judulnya akar-akar rasional. Nah, rasional ini bagian dari bilangan real, bilangan nyata. Kamu masih ingat bahwa bilangan ada dibagi 2. Yang pertama bilangan imajiner atau bilangan hayal, yang kedua bilangan real. Ini tidak kita bicarakan. Pun kalau kamu pengen mengerti bilangan imajiner ini, kamu mungkin ambil kuliah jurusan matematika di kampus nanti. Nah, dari bilangan real inilah nanti semua bilangan-bilangan yang kita pelajari selama ini, termasuk bilangan bulat, termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu artinya bilangan pecahan. Ya. Oke, misalnya bilangan real ini ada rasional, ada irasional. Oke, bilangan rasional ini bilangan pecahan, misalnya 2/5. Sebenarnya bilangan bulat pun termasuk bilangan rasional, misalnya 3, karena angka 3 bisa kita tulis menjadi 3/1 atau 6/2. Nah, jadi ketika kita belajar teknik ini tadi, kita sedang mencari akar-akar realnya. Nah, tetapi nanti kan kalau kita ketemu persamaan kuadrat atau persamaan kubik atau persamaan berpangkat 4 seperti ini, di antara akar-akarnya ini bisa jadi ada yang tidak real. Makanya tanpa kita mencari akar-akarnya ini, seandainya ditanya penjumlahannya atau perkaliannya, gunakan pola dan rumus ini. Nah, ini akar-akarnya ada 4 ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4
4, kalau kita jumlahkan, itu hasilnya tetap min B per A, dengan B koefisien X pangkat 3. Nah, kemudian kalau kita ambil sepasang-sepasang lalu jumlahkan. X1, X2 tambah X1, X3 tambah X1, X4 tambah X2, X3 tambah X2, X4 tambah X3, X4 sama dengan C per A. Kalau kita ambil 3, X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 tambah X1, X3, X4 tambah X2, X3, X4 sama dengan min B, C, min D per A. Semua dibagi dengan A. Kemudian kalau kita kalikan empat-empatnya, X1 kali X2 kali X3 kali X4 berarti positif E per A. Paham ya bentuknya ya? Baik, supaya kamu makin paham, mari kita membahas soal. Banyak akar-akar real. Oke, berarti yang kita cari akar real. Memang ketika ada akar yang bukan real atau imajiner, ya tentu ya tidak bisa kita lanjutkan karena memang pembahasan secara khusus untuk itu tidak ada di SMA. Nah, jadi cara mencari akar-akar penyelesaiannya atau akar-akar realnya, cari dulu faktor dari yang berpangkat 0 ini. Nah, dalam hal ini minus 2, faktornya ini adalah, ambil positifnya saja, positif 1 dan positif 2. Ya, boleh sih plus minus 1, plus minus 2, boleh sih begini, tidak masalah. Kemudian faktor dari ini X pangkat 5 1. Maksudnya X pangkat 5 kan koefisiennya 1. Faktor dari 1 kan plus minus 1. Oke. Nah, untuk kamu ketahui bahwa jika persamaan suku banyak ini persamaan suku banyak ya. Jadi tidak mengandung variabel lain. Tidak ditulis lagi di sini misalnya fx sama dengan, dia langsung suku banyak ini langsung samakan dengan 0. Oke. Nah, ini persamaan suku banyak berderajat 5. Paham? Nah, jadi kalau koefisien pangkat tertingginya ini 1, ingat bahwa akar-akar realnya ini pasti bilangan bulat. Oke, ini pasti bilangan bulat. Kenapa pasti bilangan bulat? Karena tadi tekniknya adalah membagi faktor dari ini dengan faktor dari 1. Setiap bilangan dibagi 1 atau minus 1 adalah bilangan bulat. Lagian faktor yang kita ambil dari sini pun faktor bulat. Jadi yang mungkin, kita buat dulu kata yang mungkin, akar-akar yang mungkin adalah plus minus 1, lagi plus minus 2. Berarti ada 4 yang akan kita uji. Kita ujilah ini kepersamaan suku banyak ini. Mana yang menghasilkan 0, itulah akar-akar realnya. Baik, kita mulai menguji dengan langsung substitusi. Misalnya substitusi angka 1. 1 pangkat 5 tambah 1 pangkat 4 kurang 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2. Boleh. Jadi maksudnya gini, uji dulu X sama dengan 1. 1 pangkat 5 tambah 1 pangkat 4 kurang 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2. Apakah sama dengan 0? Buktikan dulu. 1 tambah 1, 2. 2 kurang 2, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 kurang 2, 0. Baik, kesimpulannya X sama dengan 1 adalah akar penyelesaiannya. Baik, lalu kita uji lagi X sama dengan minus 1 ke sini. Nah, jadi boleh kamu substitusi. Ada juga cara lainnya.
Seperti yang kamu pelajari sebelumnya, boleh kamu menggunakan Horner. Ya, ada untungnya nanti menggunakan Horner. Tapi untuk hal-hal begini terkadang tidak perlu Horner. Tetapi untuk soal ini saya mau mengerjakan bagian ini dengan Horner. Coba sekali lagi, 1, 1, min 2, 1, 1, min 2. Baik, di sini kita uji apakah 1 merupakan faktornya. Kalau dia merupakan akarnya, maksud saya akar realnya, sama seperti mencari faktor sebenarnya. Sisanya pasti 0. Coba 1, 1 tambah 2, 2 ini 0, 0, 1, 1 kali 1, 1 tambahkan 2, 2, 0. Baik, ini adalah hasil baginya. Lalu ini 1, 2, 0, 1, 2 ini kita uji lagi, langsung kita buat aja di sini ya. Kita uji di X sama dengan min 1. Coba kita uji di X sama dengan min 1. Oke, 1 min 1. Oke, 2 tambah min 1 adalah 1. Min 1, 0 tambah ini adalah min 1. Ini hasilnya 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali min 1, min 2. Ini hasilnya 0. Ini sudah sisaannya. Baik, ini hasil bagi yang ketiga. Nah, kalau kita substitusikan X sama dengan min 1 tadi, kita substitusi ke awal lagi. Tetapi kan kalau kita langsung menggunakan Horner, langsung kita lakukan Horner di hasil baginya aja. Nah, ini hasil bagi yang ketiga, 1, 1, min 1, 2. Coba kita uji dulu min 2. Oke, langsung aja kita buat ya, supaya nggak tambah baris dan kolomnya yang baru. Jadi kita uji di minus 2. Oke, 1 kali minus 2, ini minus 1 kalau dijumlah. Minus 1 kali minus 2, 2, minus 1 tambah 2 adalah 1, 1 kali minus 2, 2 tambah minus 2, 0. Baik, ini adalah sisaan berikutnya. Ini 1 min 1, 1. Oke, kalau biasanya kalau melihat sisaannya ini kan berpangkat 2 jadinya. Perhatikan, berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Begitu urutannya ya. Jadi hasil bagi yang terakhir ini kan jadi begini. X pangkat 2 kurang X tambah 1 sama dengan 0. Kenapa saya tidak melanjutkan untuk 2? Boleh sih sebenarnya. Kalau coba kita lanjutkan untuk 2. 1 min 1, 1. Coba kita lanjutkan untuk 2. Kan ada kemungkinan untuk 2. Ya, 1 min 1 min 2 merupakan akar penyelesaiannya. Karena sisaannya semua tadi 0. Coba untuk 2. 1 kali 2, 2. Min 1 tambah 2 adalah 1. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. Ketika sisaannya tidak 0, berarti 2 bukan akar penyelesaiannya. Nah, jadi kesimpulan kita terdapat 3 akar real penyelesaian. Oke. Yaitu terserah mana X1, X2, X3 ya. X sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Baik. Pun bisa kamu buktikan kenapa tidak ada lagi X yang menghasilkan 0 untuk ini. Memang tadi sudah kita uji semuanya. Coba uji 1 boleh, kembali uji 1 boleh. 1 kurang 1, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tidak sama dengan 0. Uji lagi pun 1 boleh, atau min 1, tetap tidak 0. Pun bisa kamu lihat ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, diskriminan ini kan B kuadrat kurang 4AC. Apakah lebih kecil dari 0? Kita buktikan B-nya kan min 1. Oke, diskriminan kan dipakai untuk berpangkat 2 ya. Persamaan kuadrat ya. Oke, B kuadrat 1, min 1 pangkat 2 kan 1. Kurang 4 kali 1 kali 1 lagi. 1 kurang 4 minus 3. Minus 3 betul lebih kecil dari 0 ya. Kalau diskriminan lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya bukan real. Kalau kamu mau buktikan boleh.
Kita cari akar-akar yang ini. Ya, sehingga tadi kan saya bilang di awal, kalau berpangkat 5, akar-akarnya ada berapa? Ada 5, X1, X2, X3, X4, X5. Tetapi kok di sini cuma 3, X1-nya 1, X2-nya -1, X3-nya -2. 2 lagi yang mana? 2 lagi ada, tetapi tidak real. Yang ditanya di soal tadi adalah real. Oke, coba kita cari yang 2-nya. Ini yang terakhir ya, persamaan kuadrat ini ya. Oke, kita pakai rumus ABC boleh, dengan melengkapkan kuadrat sempurna boleh. Saya pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, X kurang setengah dari 1 kan setengah pangkat 2. Kurang setengah pangkat 2, 1/4 tambah 1 sama dengan 0. X kurang setengah pangkat 2, 1 kurang 1/4 kan 3/4. 3/4 pindah ke kanan sama dengan -3/4. Ini pangkat 2 ya. Nah, oke. Kemudian X kurang setengah sama dengan akar dari -3/4. Akarnya ini pasti plus minus. X kurang setengah adalah plus minus akar 3 per akar 4 kan 2. Minus akar 3 maksudnya ini. Minus akar 3/2. Nah, sehingga X yang pertamanya ini, X-nya adalah plus minus. Perhatikan plus minus. Minus akar 3/2. Ini pindah ke kanan tambah setengah. Nah, ini yang disebut dengan akar imajiner. Karena akar dari minus kita tidak tahu. Ya, akar dari 3 tahu, meskipun hasilnya irasional. Ya, akar dari 5 pun tahu. Kamu cari kalkulator tahu, tapi akar -5 kamu tidak tahu. Makanya disebut akar khayal atau bilangan khayal atau bilangan imajiner. Nah, akar khayalnya berapa aja? Ambil positifnya dulu. Minus akar 3 tambah 1/2. Kemudian satu lagi, ambil negatifnya, minus akar 3/2 tambah 1. Atau mau dirapikan begini, per 2 tambah setengah, ini minus akar 3/2 tambah setengah. Inilah akar keempat, ini akar kelima. Akar pertama kita anggap ini, akar kedua, akar ketiga, akar keempat, akar kelima. Oke, sehingga kalau ditanya, betulkah, ini kan kalau berpangkat 5, kita menggunakan cara Vieta ini. Kalau berpangkat 5 kan harusnya, kalau ditanya, jumlahkan akar-akar yang ini. Oke, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Apa rumusnya dengan menggunakan akar-akar Vieta tadi? Selalu min B per A. Yang ini ya, tadi ya, rumus pola begini. Oke. Nah, ini bisa kita cari hasilnya tanpa mencari akar-akar yang 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 baru kita jumlahkan. Tanpa mencari akar-akarnya ini bisa kita cari. Pakai aja rumus min B per A. Harusnya jawabannya adalah min A-nya 1, B-nya 1. 1/1. Hasilnya -1. Terbukti nggak? Coba kita buktikan. X1, 1. Kita buktikan ya. 1 tambah X2 -1. X3 -2. X4 ambil yang ini. Minus akar 3/2 tambah setengah. Tadi minus akar 3/2 tambah setengah. X yang terakhir tadi minus yang ini. Minus akar 3/2 tambah setengah juga. Oke. Lalu kita 1 kurang 1 kan 0. Ini -2 tambah. Ini kan habis. Tinggal setengah tambah setengah 1. Min 2 tambah 1 -1. Terbukti -1 kalau kita menggunakan cara cepat. Kalau yang ditanya sekedar jumlah akar-akarnya. Paham ya? Kita masuk ke contoh yang kedua.
Tentukan akar-akar real dari ini. Oke, sebelum kita jawab itu, seandainya ditanya langsung, carilah, ini kan berpangkat 3 ini, akar-akarnya dari 3. Carilah X1 tambah X2 tambah X3-nya. Rumusnya adalah min B per A. A-nya 2, B-nya 11. Mestinya jawabannya adalah min 11 per 2. Nanti kita buktikan ya. Kalau ditanya seandainya X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 adalah C per A. Hasilnya adalah min 7 per 2. Kalau ditanya X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Minus D-nya A, B, C, D. Minus 6 per 2. Hasilnya 3. Tapi pertanyaannya disuruh kita mencari akar-akar realnya. Oke, kita buktikan nanti apakah sama dengan ini. Kita cari akar-akar realnya. Nah, ini koefisien X pangkat 3-nya 2. Faktornya ini adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, kemudian faktor dari minus 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Baik, berarti yang mungkin, akar-akar yang mungkin, ini masih yang mungkin ya. Dari yang mungkin ini baru kita uji nanti. Ini dibagi ini adalah plus minus 1, lagi ini dibagi ini plus minus setengah. Oke, lagi berapa lagi? Plus minus 2, lagi plus minus 2 per 2 kan 1, sudah ada. Kemudian plus minus 3, kemudian plus minus 3 per 2. Ya. Kemudian plus minus 6. Plus minus 6 dibagi 2, 3. Sudah ada. Nah, bayangkan ada berapa buah yang harus kita uji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Kan? Nah, tetapi harus bijak mengerjakan ini. Yang pertama, uji dulu angka 1. Oke, coba X sama dengan 1. Uji dulu yang ini, yang sederhana. Oke, kalau menguji angka 1 mudah. Tinggal jumlahkan aja koefisiennya. Karena kan kalau kita kali 1 akan menghasilkan koefisiennya. Misalnya 1 pangkat 3 kan 2, 1 kali 2, 2. Ini pun 1 kali 11, 11. Jadi langsung 2 tambah 11 kurang 7 kurang 6. Apakah sama dengan 0? 2 tambah 11, 13. 13 kurang 13, 0. Oh, berarti ini adalah akar penyelesaiannya. Oke, kalau sudah dapat 1, udah menguntungkan. Jadi kita nggak usah lagi berpikir dulu untuk menguji yang lain. Karena ketika ini suku banyak ini dibagi X berpangkat 1, hasilnya kan X berpangkat 2. Kalau hasilnya X berpangkat 2, sudah bisa kamu faktorkan nanti. Coba sebentar kita pakai Horner untuk melihat sisaannya, maksudnya hasil baginya. Atau boleh kamu pakai bersusun pun boleh. 2, 11, min 7, min 6. 2, 11, min 7, min 6. Kita cari Horner dulu supaya dapat hasil baginya. Ya, untuk mendapatkan hasil bagi. 2, 1 kali 2, 2. 11 tambah 2, 13. 13 kali 1, 13. Min 7 tambah 13 adalah 6. 6 kali 1, 6. Dijumlahkan 0, benar sisaannya 0. Sekarang ini hasil baginya. Karena ini berpangkat 3, hasil baginya berpangkat 2. Jadi ini 2x pangkat 2 tambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Kalau sudah berpangkat 2 kan kamu sudah belajar memfaktorkan waktu SMP. Jadi tidak perlu kamu uji lagi nih. Capek mengujinya satu persatu sampai ketemu. Nah, faktorkan aja ini. Misalnya ini kan bilangan prima, enak memfaktorkan ini. Pasang di sini 2x, pasang di sini x. Kemudian 6 perkalian dari berapa? 6 kali 1 boleh. Kenapa saya bilang 6 kali 1? Karena di sini ada 13. Kalau kita pasang di sini 6, di sini 1, coba 12 tambah 1, 13. Benar, inilah faktornya. Sama dengan 0. Jadi x sama dengan min setengah. Satu lagi x sama dengan minus 6. Sehingga akar-akar realnya tiga-tiganya real.
akar-akar penyelesaian tiga-tiganya real, yaitu yang pertama tadi X sama dengan 1 sudah kita uji karena hasilnya sama dengan 0 ketika kita substitusi. Kemudian X sama dengan min setengah dan X sama dengan minus 6. Tiga-tiganya real, tidak ada yang imajiner. Coba kita buktikan. Tadi katanya kalau dijumlah hasilnya min 11 per 2. Benarkah ini dijumlah min 11 per 2? Oke. 1 kurang 6 minus 5. Kita jumlah. 1 kurang 6 minus 5. Minus 5 tambah minus setengah, minus 5 setengah. Minus 5 setengah itu kan sama dengan minus 11 per 2 kan? Oke, coba kita kalikan. Kalau kita kalikan katanya hasilnya 3. Coba kita kalikan semua. Ini 1 kali min setengah kali minus 6. Negatif kali negatif kan jadi positif. 6 dibagi 2, 3. Betul ya? Oke, paham ya? Nah, kenapa kalau hanya mencari penjumlahan atau perkalian, kita menggunakan akar-akar Vieta ini, cara Vieta ini. Paham ya? Mencari akar penyelesaian sudah paham ya? Kita masuk satu contoh lagi. Jika minus 2 merupakan akar dari persamaan suku banyak ini, tentukan akar yang lain, artinya penyelesaian yang lain, atau nilai Y yang lain yang memenuhi sehingga ini 0. Tentu kita cari dulu M-nya ini berapa. Kalau minus 2 adalah akar dari ini, berarti kalau kita substitusi Y dengan minus 2, akan menghasilkan 0. Kita substitusi 3 kali minus 2 pangkat 3 kurang M kali minus 2 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Minus 2 pangkat 3 adalah minus 8. Kemudian minus 8, saya lebih suka begini, perhatikan ya. Ini kali minus 8 kurang, ini minus 2 pangkat 2 kan 4. 4M kurang 4 sama dengan 0. Maksud saya lebih suka tidak mengalihkan ini. Karena ada faktor-faktor 4 di sini. Semua saya bagi 4. Bagi 4 kan 1. Bagi 4, 1 juga. Bagi 4 ini menjadi minus 2. Oke, jadi hasilnya 3 kali minus 2 adalah minus 6, minus M, minus 1 sama dengan 0. Sehingga M-nya adalah minus 7. Tidak apa-apa, kamu kalikan pun tidak apa-apa. Sehingga persamaan suku banyaknya ini adalah 3Y pangkat 3, M-nya minus 7, minus kali minus 7 adalah 7. Kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan berpangkat 3. Salah satu akar penyelesaiannya sudah dikasih tahu. Nah, boleh kita bagi aja ini dengan X tambah 2, atau kita pakai Horner supaya hasilnya ini nanti berpangkat hasil baginya berpangkat 2 ya. Kita pakai Horner 3, 7 berpangkat 3 berpangkat 2 berpangkat 1, 0. Berpangkat 0 minus 4. Masih ingat Horner ya. Lalu kita taruh di sini angka minus 2. Oke. 3 kali minus 2 minus 6, 7 kurang 6, 1 kali minus 2 minus 2, 0 tambah minus 2 minus 2 minus 2 kali minus 2, 4, ini 0, terbukti sisanya 0. Ini adalah hasil bagi, berarti hasil baginya adalah 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Kita anggap, kita buat sama dengan 0 supaya merupakan persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita faktorkan. Apakah ada akar real yang lain? Kalau tidak ada berarti hanya ini akar realnya. Yang lainnya tidak ada. Coba kita faktorkan, ini bilangan prima. Pasang di sini 3x. Kalau nggak pintar memfaktorkan boleh pakai yang begini pun tidak masalah ya. Saya lebih suka membuat begini sih. Karena ini bilangan prima 3x kali kan 3x kuadrat. Kemudian karena ini 1, tentu di sini saya mengambil angka 1. Atau minus 1. Oke. Tetapi karena ini positif 1, di sini tambah 1, di sini minus 2. Coba kita buktikan benar ya. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kurang 2x, 1x. Minus 2 kali 1 minus 2.
Oke, sudah benar ya. Berarti X sama dengan 2/3, satu lagi X sama dengan min 1. Berarti ada berapa buah akar-akarnya? Benar 3. Salah satunya -2, akar yang lainnya adalah 2/3 dan -1. Inilah akar yang lainnya. Oke, paham ya? Nanti kalau kamu pakai akar beta boleh. Tapi coba kita membahas salah satu model soal untuk jumlah dan akar-akar penyelesaian persamaan suku banyak. Jika akar-akar persamaan ini adalah alfa, beta, gamma, ada 3 akar-akarnya nih, alfa, beta, gamma. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan itu. Nah, sebelum ke pertanyaannya, kita cari dulu sebentar alfa tambah beta tambah gamma. Rumusnya adalah min B per A. Tadi apa itu? X1 tambah X2, X3. Ya, masih pakai beta tadi. Hasilnya adalah min koefisien B-nya adalah koefisien X kuadrat min 3/2. Berarti min 3/2. Nah, kemudian untuk berpangkat 3 ini kan hanya ada 3 jenis. Alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma. Hasilnya adalah C per A. C-nya 4/2, 2. Kemudian yang ketiga adalah alfa kali beta kali gamma. Adalah min D per A. D-nya adalah 2, A, B, C, D. Berarti min 2/2, min 1. Sekarang pertanyaannya. Nah, ini halaman 306 dari buku sebenarnya. Yang ditanya seper alfa tambah seper beta tambah seper gamma, ya. Oke, kita kali silang aja dulu. Ini kali silang beta. Terus sini saya buat ya. Beta kali 1 kan beta tambah alfa per alfa beta. Kemudian tambah seper gamma. Kita kali silang lagi, beta kali gamma, beta gamma, tambah alfa kali gamma, alfa gamma, tambah, sekarang ini kali ke sini, alfa beta per alfa beta gamma. Oke, paham ya? Sedangkan ini kan beta gamma tambah alfa beta, ini dia. Alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma berapa tadi? 2. Alfa beta kali gamma adalah min 1. Hasilnya min 2. Paham ya? Sekarang pertanyaan keduanya adalah seper alfa beta tambah seper beta gamma tambah 1 per alfa gamma. Oke, ini pertanyaan kedua. Tetap boleh kamu kali silang dulu, tidak apa-apa. Ini kali silang ke sini. Ini hasilnya adalah beta gamma tambah alfa beta per alfa kali beta, ini kali ini alfa beta kuadrat gamma tambah 1 per alfa gamma. Oke, hasilnya lagi menjadi ini kali ini dulu, kali silang antara ini dan ini kali ini kan hasilnya alfa beta gamma kuadrat. Oke, memang harus hati-hati menulisnya nih. Tambah ini kali ini beta gamma alfa kuadrat. Oke, udah selesai dengan ini dengan ini. 1 kali ini adalah tambah, ini saya tulis alfa gamma beta kuadrat. Alfa gamma beta kuadrat per ini kali ini adalah alfa kuadrat beta kuadrat gamma kuadrat. Oke, lalu kita cari faktor yang ini, alfa beta gamma alfa beta gamma alfa beta gamma. Ada ya, kita keluarkan alfa beta gamma. Kita keluarkan alfa beta gamma dari sini, tinggal gamma, tambah alfa beta gamma tinggal alfa, alfa beta gamma tinggal 1 beta, per yang ini kan alfa beta gamma pangkat 2.
Boleh ditulis begini ya. Nah, ini jadi coret. Ini ambil satu, coret, tinggal ini hasilnya. Sedangkan alfa tambah beta tambah gamma tadi ada di sini minus 3/2. Per alfa kali beta kali gamma tadi berapa di sini? Minus 1. Hasilnya adalah 3/2. Ini sebenarnya seperti mirip yang kamu pelajari waktu persamaan kuadrat. Jadi kamu disuruh mencari nilai-nilai lain dari setelah kita mencari bentuk-bentuk begini dari sebuah persamaan kuadrat dahulunya, ya, yang kita pelajari kelas 9. Baik, saya pikir sekian dulu pembelajaran kali ini. Oke, sekali lagi nanti kalau misalnya kamu membahas soal tentang mencari akar-akar penyelesaian seperti ini, sekali lagi ya, ingatkan substitusi minus 2 di contoh yang sebelumnya lebih pas. Sekali lagi supaya kamu makin paham maksud saya, ya. Ini yang di contoh pertama tadi, di contoh yang kedua pun boleh. Mencari akar-akarnya ini boleh kamu substitusi ya, X sama dengan 1 ke X-nya ini kalau menghasilkan 0 itu akarnya. Boleh kamu substitusi setengah kalau kamu sabar, atau min setengah, 2 atau min 2, mana yang menghasilkan 0 itu akarnya. Tapi kalau sudah ketemu 3 buah, karena ini berpangkat 3, udah selesai kerjanya. Ya, oke, paham ya? Baik. Ini agak merepotkan bagi kamu karena nanti beberapa soal yang sangat variatif. Saya pikir kalau nanti kamu kurang paham, boleh ditanya langsung ke Pak Barto di WA Group supaya kita bisa mendiskusikannya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.